Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Karisma dan di channel YouTube Sopran Gokong, Aji Sopran Gokong atau Sopran Gokong. Dunia Sopran Channel Gokong. YouTube di Sopran Gokong, Dunia Sopran Gokong, dan di channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan malam ini, malam Jumat atau malam Kamis? Malam Jumat. Bertepatan malam ini, Kamis malam Jumat, yaitu di dalam bulan suci Ramadan. Kita di channel YouTube Dunia Karisma dan dunia channel Sopran Gokong, kita masih tetap melaksanakan aktivitas kita, yaitu semata-mata mengungkap sejarah benda-benda pusaka yang akan kita ungkap sejarahnya. Bukan dari bendahnya, bukan juga dari sosok makhluk jinnya, bukan juga dari sosok kekuatannya. Tetapi kita mengungkap sejarah ini agar supaya kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, bisa mengetahui benda-benda pusaka tersebut, mana yang menyimpang dari syariat Islam dan mana yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Kita menjelaskan sedikit channel YouTube kita di Dunia Karisma dan Dunia Sopran Gokong ini semata-mata untuk meluruskan, semata-mata juga untuk menjelaskan agar supaya benda-benda bersejarah mana yang kira-kira kita untuk mengoleksi, menyimpan benda-benda bersejarah, Islam tidak pernah melarang. Tetapi jikalau kalau kita seandainya menyimpan benda pusaka tersebut, menduakan daripada Allah, itu yang akan menyimpang dari syariat Islam. Dan malam ini insya Allah kita akan mewujudkan melaksanakan untuk pemberian cenderamata, yaitu untuk saudara Kang Nanang di channel YouTube-nya Dunia Sopran Gokong, yaitu akan pengambilan batu mustika mani gajah. Insya Allah mudah-mudahan malam ini akan terwujud, malam ini akan dilaksanakan, dan saya memberikan tugas kepada saudara Ibu Karisma dan saudara Kang Ihsan dan saudara Kang Nanang. Nah, untuk saudara Kang Nanang nanti tolong nanti dipantau Kang ya. Itu satu, sosoknya. Yang kedua nanti dilihat benda dan pusakanya atau makhluk apa yang bersarang di batu mustika mani gajah, seandainya kalau kita dapatkan, ya, itu. Dan yang kedua juga saya jelaskan, pengambilan barang pusaka ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya dan bisa terbukti dan nyata, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Arti kebesaran Allah itu bukan dari sisi pengambilannya. Arti kebesaran Allah itu bukan dari sosok kekuatannya. Arti kebesaran Allah itu bukan dari bendahnya, tetapi kebesaran Allah itu setiap manusia itu diberikan kekuatan dan kelebihan dan kebesaran oleh Allah. Seperti mana Allah memberikan ruh di dalam tubuh kita. Ruh yang di dalam tubuh kita, semua manusia tidak akan bisa mengetahui di mana tempat tinggal dan bersarangnya ruh ini. Tetapi manusia menyadari dan mengetahui bahwa ada ruh di dalam tubuh kita. Ruh inilah yang membuat kita menjadi kebaikan. Ruh inilah yang membawa kita menjadi jalan kebenaran. Yang membuat diri kita menjadi sesat bukan dari ruh dan jasad, tetapi dari nafsu yang diciptakan oleh Allah semata-mata untuk menjalankan tugas kita, perintah kita kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan sangat sempurna, mempunyai ruh dan jasad, dan juga mempunyai nafsu. Nafsu itu kembali kepada diri kita sebagai manusia. Jikalau nafsu itu kita menjalankannya dan melakukannya dengan syariat Islam, insya Allah mudah-mudahan nafsu itu akan berjalan ke jalan yang benar. Tetapi jikalau nafsu tersebut itu kita menuruti dengan nafsu hawa setan, dengan nafsu-nafsu yang tidak wajar dan menyimpang dari syariat Islam, disitulah terkadang nafsu kita akan membawa kita, menyeret kita ke nerakanya Allah. Jadi maka dari situ, jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tetapi jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, bukan dari sisi pengambilannya yang kita tunjukkan, bukan juga dari sisi bendahnya, dan bukan juga dari sisi kekuatannya. Tetapi kita menunjukkan ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Semua kekuatannya itu bukannya datang dari leluhur. Kekuatannya itu juga bukan dari sosok makhluk jin. Tetapi kekuatannya itu datangnya dari kekuatan, dan kekuatannya itu bukan datangnya dari bukannya dari Allah, tetapi itu dari sosok makhluk jin, dari sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka tersebut. Ini yang kita jelaskan.
Jadi setiap benda-benda pusaka itu saya jelaskan, setiap benda-benda pusaka itu bisa terwujud dan nyata, dan benda pusaka itu tidak ada lain, semuanya buatan manusia. Ya, manusia yang membuat, manusia yang mencari, manusia yang membuat, manusia yang memburu. Disitulah yang kita jelaskan. Jadi kita konten ini di YouTube ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah agar supaya kita sebagai beragama Islam, terutama yang mengenal hobi dan benda-benda pusaka tersebut, jadi kita bisa mengetahui. Ini yang kita jelaskan, ya. Jadi konten kita di hari ini yaitu memburu atau mencari yang telah Kang Nanang selusuri, yaitu sejenis katanya ada mani gajah. Kita akan coba wujudkan, dan ini kepunyaan saudara Kang Nanang. Kita akan berikan dan kita akan ungkap sejarahnya. Dan tugas ini saya serahkan kepada saudara Ibu Karisma. Bu Risma ya. Nanti didampingi saudara Kang Isan ya. Saudara Kang Nanang tugasnya nanti untuk memantau, melihat dari kebatinan Kang Nanang ya. Siap. Ya, dilihat dari kebatinan sambil belajar dan menjaga kebatinan Kang Nanang. Ya Kang Nanang ya. Oke. Siap, Kang. Oke, pemirsa, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Saya turun di lapangan ini semata-mata hanya untuk menjelaskan kepada pemirsa masyarakat, bagi orang yang menyukai dengan benda-benda bersejarah, ayo kita sama-sama mengkaji, menyimak, mempelajari. Tetapi jikalau Anda yang tidak menyukai dengan konten-konten saya, simple, nggak usah terlalu banyak cerita, tinggal geser aja, nggak usah ditonton. Karena dunia gokong, dunia karisma, dunia sopran gokong, semua benda-benda pusaka yang kita dapatkan ini tidak kita perjualbelikan dan tidak kita maharkan. Semuanya kita berikan secara gratis. Ingin pembuktiannya bisa lihat di video-video saya. Ada di video short, itu semua orang-orang yang kita berikan secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya maupun mahar. Dan saya juga menghimbau kepada orang-orang yang menyukai dan mencintai dan suka dengan channel Dunia Karisma dan mencintai dunia gokong, baik mencintai di channel-channel yang lain. Bagi yang penggemar-penggemar, jikalau ada yang mau mengkritik kita, mengkritiknya dengan cara yang tidak masuk di akal, saya hanya menghimbau nggak usah dibahas, nggak usah ditonton, apalagi di komen. Karena tujuan orang-orang tersebut hanya semata-mata untuk mencari sensasi dia, hanya untuk mencari jam tonton, jam tayangnya, hanya untuk mencari subscriber. Jadi kita konten ini semuanya kita tidak ada yang ibarat itu konten untuk merugikan orang. Semuanya dari konten yang ditonton gratis maupun dari cindera mata juga gratis. Jadi saya menghimbau untuk penggemar-penggemar saya di dunia gokong, dunia karisma, dunia sopran gokong, jikalau ada yang masuk video yang tidak baik, mengkritik dunia gokong, mengkritik dunia karisma, mengkritik dunia sopran gokong, nggak usah digubris, nggak usah ditonton, nggak usah dibalas, cukup geserkan aja. Karena orang-orang seperti itu, orang-orang yang nggak kreatif, orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi diri dia sendiri. Ini yang kita jelaskan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasannya dan konten di lapangan ini saya serahkan kepada saudara Ibu Karisma. Silakan Ibu Karisma. Ya pemirsa, kita akan memakai media minyak dan garu ya. Ini untuk pelancaran atas kita mengambil benda pusaka agar lebih mudah lagi. Ya pemirsa, dukung terus di channel Dunia Karisma, Dunia Gokong, di dunia Super Gokong. Di like, komen, subscribe pemirsa ya. Komennya yang bagus-bagus, yang baik-baik aja pemirsa ya. Terima kasih atas dukungannya, sehat selalu semuanya. Ini malam ini agak sedikit ngantuk pemirsa, mohon maaf dulu saya. Mohon doa restunya, doanya pemirsa agar lancar pengambilan benda-benda bersejarah, dan Risma akan mencoba menggambar sosok makhluk yang ada di benda pusaka tersebut. Saya itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pemirsa. HP-nya ke Bu Risma.
Silakan kita menunggu ke bawah. Nanti di waktu lokasi pengujiannya baru kita menunggu lagi. Oke, Kang Nanang, kita akan menuju ke lokasi, Kang Nanang. Ya, siap. Oke. Coba dicek di bawah ini. Lokasinya sini Kak. Terakhir sama Risma itu tapi. Terakhir kan mana? Ya, pemirsa, Risma akan coba cek dan saya. Semoga aja ada sosok apa yang ada di batang ini, pemirsa. Kelihatan Kang pohonnya Kang. Ya. Nah, suruh Kang Nanang dulu ngeceknya. Cek dulu Kang. Terakhir itu Bu Risma. Ya. Coba ngobrol Bu Risma sama Kang Nanang. Sinar yang ada itu sinar putih kekuningan. Kayaknya ini di sini. Putih kekuningan, Kang Nanang. Tanya di mana posisinya? Sinar. Posisinya di mana, Kang Nanang? Kalau nggak salah masih di atas itu. Di atas ya? Ya, di atas. Itu, Kang Nanang. Ya, masih di atas. Nah, berarti kita akan turunkan dulu. Mau ngambilnya tuh nggak bisa kita ke atas. Jadi kita akan turunkan ke bawah aja, Kang Nanang ya? Betul. Pindahkan ya? Ke bawah kan. Tunjukin sama Kang Nanang gimana mau diusutnya. Mau di mana Kang Nanang mau bikinnya? Yang di bawah ini ya di sini aja ya itu. Di sini ya? Oke, siap. Jadi pemirsa kita akan wujudkan di sini ya. Bersihkan dulu biar masyarakat tahu. Ya. Semoga aja ada Kang Nanang ya. Oke, salah. Obeng di tas satu kan? Obeng Kang Nanang gitu. Ada. Kita akan kasih minyak ya, Kang Nanang ya. Ya, boleh. Oh ya. Bantu Nanangnya, kami serang. Kang Isen bantu pikir aja dulu. Di waktu pengujiannya nanti bantu kalian. Awalnya mau Ya pernah. Sekarang kita akan mencari ya di sini ya. Dicek Kang. Ya, ada sudah di itu. Pakai kayu Mbak. Keras Mbak.
Coba dibuka mata gaibnya. Di sini dia Mas ya. Ada di mana? Ya, Mau diizinkan di mana? batu. Batu kayaknya batu. Di sini aja. Di sebelah pohon. Di mana mau dititipin? Oke. Iya. Bantu Kang. Ya. Mau diwujudkan di sebelah pohon. Kitnya Kak, batu kitnya Kak. Batu kitnya Kak. Coba kitnya Kak. Batu cepayanya Kak. Batu cepayanya. Kasih Kak, berlaku kopi hitam. Kasih. Bisa, Tolong dicek Kang. Di mana Kang? Posisi. energinya sangat kuat sekali nih bangunan ini. Mana? Ya kayak ya sekitar situ aja, di bawah situ aja sekitar. Pakai anu aja, nanti semutnya Bu Karisma. Nah, pakai itu aja. Batu jeepnya Kak. Batu jeepnya Kak. Terima kasih Kak Robin. Terima kasih Kak Robin sudah ikut buka-buka. Batu tetep ayahnya Kak. Kasih Kak Rahman Malang. berbatu. Kayaknya nggak kuat. Coba cek Kang. Udah terwujud belum? Bantu tetep ayahnya Kak. Bantu tetep ayahnya. Bantu kita. Bantu kita Kak. Nggak wujud. Sudah dibawa benar tuh, sudah. Nggak ada. Wujud. Coba mundur. Biar saya aja yang turun tangan. Kayaknya barang ini nggak sembarang. Jangan ini batu saya ini. Kayaknya berat. Batunya, batu. Minyaknya mana? Kang Isan pegang garunya ya. Standby garunya. Pegang aja dulu. Tolong dipegangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengujutan benda pusaka yang ada di sini, Saudara Ibu Karisma dan Saudara Kang Nanang agak sedikit kesulitan karena barang tersebut ini kalau saya lihat memang sangat kuat aura atau kekuatannya dan memang benda pusaka ini kita harus mewujudkannya, harus memakai doa-doa ruqyah atau memakai dengan zikir-zikir yang memang harus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Dan mungkin pengujutan benda ini mungkin saya akan serahkan kepada diri saya sendiri yang akan turun di lapangan. Saudara Ibu Karisma yang akan nanti memegang kameramen dan Saudara Ihsan di sini aja Kang Ihsan. Saya sendiri yang akan turun tangan. Nanti saya minta kepada Saudara Kang Nanang nanti dibantu zikirnya aja Kang Nanang ya. Kang Nanang bantu zikirnya dan buka mata batinnya ya agar supaya Kang Nanang lebih jelas melihat sosok makhluk-makhluk yang
tidak tampak dengan mata juhir kita, ya. Itu. Dan untuk tim-tim yang ada di sini nanti tolong dibantu zikirnya ya, agar supaya untuk mempermudah pengujudan benda pusaka. Saya lihat dari kebatinan saya, sosok benda pusaka ini tadi yang dilihat sama Ibu Karisma, di sini katanya ada sosok sinar. Ini sebenarnya tipu muslihatnya, tetapi wujud aslinya dia ada di sini. Ya. Wujud aslinya ada di sini. Dan di atas juga itu ada. Coba kameramen dekatkan. Di sini ya. Di sini sosoknya. Nanti kita akan wujudkan di sebelah sini. Coba sini. Ya. Kita semprot di sini aja. Sini garunya. Pegang, nanti dia sepi. Oke, pemirsa. Kita memakai media minyak, kita coba gunakan dengan tangan aja. Mundur dulu sebentar. Ya, saya dulu. Bismillah. Subhanallah. La haula wala quwwata. Subhanallah. La haula wala quwwata. Subhanallah. Innama amru Subhanallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Subhanallah. Allah. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Ini tolong dipegang dulu. Bisa tolong pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma. Tolong dia sepi Kang Isan. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Sampai sini. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah kita mendapatkan satu, yaitu sosok batu. Berkemungkinan ini batu sosok mani gajah. Ya. Masih ada satu lagi. Mana minyaknya? Minta minyaknya. Minyak tadi, Kang. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah wa Allahumma salli. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allah. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita mendapat lagi satu, yaitu mendapatkan sepasang sosok batu yang berkemungkinan ini sosok batu mani gajah, dan ini sosok keris semar. Saya nggak tahu, nanti akan saya serahkan kepada saudara Kang Nanang dan Ibu Karisma. Saya hanya membantu mewujudkannya aja, karena kalau saya tidak turun tangan di sini, Ibu Karisma, saudara Kang Nanang dan saudara Kang Isan tidak akan mewujudkannya dan tidak bisa mampu untuk menyatakannya, karena benda yang ini sangat kuat. Jujur aja, setelah saya mengambil barang ini, jantung saya seperti dipompa sangat keras karena saking kuatnya benturan dari sosok makhluk gaib tersebut ini. Tetapi ingat, semuanya ini bisa terwujud dan nyata atas dasar dari kebesaran Allah. Jangan melihat dari sisi bendanya dan jangan melihat dari sisi kekuatannya. Semua isi dan kekuatannya ini tidak ada lain, semuanya kekuatan ini dari unsur dari sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Jadi kita konten di sini tujuannya untuk menunjukkan
bahwa kita lebih baik dekat kepada Allah daripada dekat dengan benda-benda pusaka seperti ini. Ini yang saya jelaskan. Jadi saya mohon maaf, saya berbicara sedikit agak tergesa-gesa. Badan saya juga sedikit sempoyongan karena getaran dari sosok kekuatan dari ini berpengaruh dari kebatinan saya. Saya serahkan kepada saudara Ibu Karisma. Mana sendal saya? Allahu Akbar, subhanallah. Mundur. Ya. Ke mana? Subhanallah. Taruh aja situ. Ibu Karisma di sini di lapangan. Langsung ngobrol aja sama Kang Nanang, ungkap sejarahnya. Ini saya jujur loh, permisah. Saya megang kayak gini, badan saya terasa jari-jari saya semuanya menyetrum, ya. Ya, siapa? Coba dicek, diserahkan sama Kang Nanang, dicek isinya dan kekuatannya. Langsung di ini aja. Langsung kalau bisa di apa tuh di sketsa gambarnya. Oke, Kang, ini sosok apa? Bantu cek Kang ya. Ya, untuk itu isinya seorang ulama untuk pengasihan ya. Pertama untuk dagang itu dari situ. Ulama ya, Kang Nanang? Yang mandi, ya kalau mandi gajahnya itu seorang tua juga kayak panglima ya, ulama, tapi panglima yang jadi ulama sudah ya. Jadi mandi gajah itu isinya adalah untuk pengasihan terutama, pengasihan yang sangat tinggi sekali. Yang satunya lagi, Kang Nanang? Sama, bentar itu isinya 2 orang itu sama, fungsinya sama. Orang tua lah isinya orang tua benar. Ini bisa untuk Dia itu semua. jaga badan juga, untuk bisa untuk kekebalan juga nih, bisa. Kang Nanang ya? Jaga badan boleh ya, Iya. bisa. Jadi kalau orang mau berbuat jahat, orang itu bisa nggak kelihatan tuh hilang dia pakai itu. Artinya misalnya orang memakai apa itu meleset lah. Iya. Pakai itu. Oke, pemirsa, alhamdulillah udah mendapatkan 3 benda pusaka yang kita dapatkan malam ini. Ini energinya sangat kuat sekali, sehingga Risma nggak bisa mewujudkannya ya. Jadi guru besar kita yang bisa mewujudkan, karena kekuatannya ini nggak setara dengan kebatinan dan ilmu kita ya. Oke, pemirsa, kita akan mengungkap sejarah yang ada di benda pusaka ini, wujudnya, Bisa dilukis sosoknya. Bu Risma. Iya, Bisa Insya dibuat sketsanya. insya Allah. Apa yang dibilang sama Kak Nanang itu isinya. Sosok ini sosok ulama. Mm-mm. Katanya yang 2 ini sosok Kakek lah, seorang kakek ya. kakek. Seorang kakek. Dua-duanya tuh. Berarti Iya, kakek. bisa digambar melalui dari sketsa yang Bu Karisma mempunyai kelebihan agar supaya masyarakat penonton bisa mengetahui yang dilihat dari Kang Nanang menurut dari kebatinannya sesuai dari penggambaran dengan sketsa yang akan dilukis atau digambar saudara Ibu Karisma. Iya, insya Allah. Bisa? Insya Allah bisa. Oke pemirsa, pengujudan hari ini benda pusaka, benda bersejarah di dalam bulan Ramadan. Tujuan kita mencari benda-benda pusaka ini bukan untuk kita perjualbelikan, bukan juga kita untuk menunjukkan bahwa sosok makhluk gaib itu kuat, tidak. Yang paling kuat dan paling mulia dan paling tinggi tidak lain dan tidak bukan ialah ayat Al-Quran, dan semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Semua benda-benda pusaka yang kita wujudkan di dalam bulan Ramadan ini tujuan semata-mata hanya untuk membuktikan bahwa kita harus lebih dekat kepada Allah dan beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, itu yang lebih terbaik. Kita konten di channel YouTube ini mengungkap sejarahnya dan mengungkap semua kekuatannya, dan semua kekuatannya itu tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka tersebut. Jikalau Anda percaya dari benda pusaka tersebut atau menduakan Allah, berarti kita akan disiapkan nerakanya Allah. Jadi maka dari situ kita mewujudkan benda-benda pusaka ini semata-mata untuk mengungkap sejarah, menunjukkan kepada masyarakat bahwa benda-benda pusaka ini tidak wajib dan tidak pantas kalau kita sembah. Apalagi kalau kita perjualbelikan. Tetapi benda-benda pusaka tersebut ini kita akan berikan sebagai cenderamata, tidak kita pungut biaya maupun mahar. Tetapi yang kita berikan hanya sebatas batu. Sejenis keris dan lain tidak akan kita berikan. Karena kenapa?
Karena itu bukan sebagian dari cindramata dan itu juga nanti akan menyesatkan kepada umat Islam. Itu aja yang saya jelaskan. Saya kembalikan Ibu Karisma dan Kang Nanang akan melukis dan menggambar sketsa apa yang dilihat dari kebatinan saudara ya, Kang Nanang. Silakan Bu Risma. Oke, Oke, Kang Nanang, kita ke lokasi yang banyak ya, Kang Nanang. Ini dulu bikin juga. Ya, bawa itu. Bawa. Ini Risma, lu pegang ini hati. Sambil ngobrol sama Kang Nanang. Oke, Kang Nanang, kita akan menggambar ya. Oke. Sosok makhluk jinnya yang ada di benda ini ya. Semoga aja penerangan Risma malam ini sangat jelas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, Kang Nanang ya. Ya, itu wujud palsunya ya, maksudnya wujud palsu. Iya. Wujud palsu. Baru pertama dapat. Oke, Kang Nanang, gimana Kang Nanang mendapatkan batu mani gajah ini? Kang Nanang senang apa, Kang Nanang? Amin, alhamdulillah, amin. Iya. Karena itu sudah beberapa hari yang gak jadi-jadi itu saya doa terus itu, saya Iya. pikir terus. Inama amruhu idarda sayan ayahulala kun fayakun. Nah, Iya. dengan doa ini akhirnya berhasil kun fayakun. Iya. Jangan, itu dia lagi ngelukis. Lagi gaibnya kurang. Ini Kang Nanang. Sini, bentar. Cek Kang Nanang ya. Gimana San? Pengujutannya. Alhamdulillah, sukses. Semoga berkah Kang Nanang ya. Semoga bermanfaat bagi Kang Nanang. Amin ya Rabbil Alamin. Gak sia-sia, tidak sia-sia. Nanti kita akan konten di di konten kita akan melanjutkan yang kedua nanti Kang Nanang. Siap. Berada. Iya. Saya napas dulu. Dapat. Kalau kena ide tak? Kena pelanggaran tak? Belum nyampe jam tayang ini. Jadi di tempat dulu. Kamu saat absen kelompok lah. Disuruh tempat dulu jadi agak baru nyaman lagi tidak langsung Oh, ini ada batas waktu. Kalau yang baru kan ada batas Aman sekali baik. Kalau yang lama iya. Nah, aku yang sudah kedua kali nak lanjut lagi. Cuman udah karena Gimana Bu Risma pengujutannya pertama kali? Sulit nggak? Sulit. Sulit. Gimana Kang Nanang? Maka dari situ Kang Nanang buka kebatinannya Kang Nanang ya. Betul. Agak berat kan? Ya sangat berat sekali karena yang kita dapatkan itu sosok Mustika Mani Gajah. Betul ya. Saya banyak kelihatan tuh putih ke kuning yang kelihatan. Kalau aku pikir maling apa? Maling. Maling. Yang Allah ya Rabbi.
Ini ya, Kak. Orang yang minta ini. Kalau Itu cuma ini. balik Ini. oke sebenarnya. Nggak salah kan? Pernah protes. Bukan yang punya pengobatan. Iya. Yang ngambil itu juga kecil. Harus kepala ini kan. Coba mana akhirnya ngintip rokok Mbak Nanang dulu. Habisan. Setahun. Ini Mbak Nanang ini nah minta rokoknya dulu habis sajennya. Iya kan. Capek kali Kang Barang Nanang. apa tuh itu ya? Capek kali Kang Nanang ngambil batu mani gajahnya, wah berat kali itu. Hah? Iya, Makanya minum ini kan, minum. iya. Obatnya ini seharusnya telok sama jamu ini. Minum ini es tebu Kang. Es tebu. Nawari es tebu. Wah, es tebu saya nggak suka. Es tebu. Di sana lagi musim itu Pak. Iya, kaget dulu. Oh, ya, kalau itu makanya tuh pas itu tapi tidak ada sih. Apanya? Ada waktu itu. Nah, kalau memang ada sama coba kaget dinjut cukup putih. Jalan enggak? Enggak dari Murwatu ini lah. Ya dites cukup putih, kalau dia berjalan berarti itu asli mani gajah. Tapi tidak tahu di siapa kosong lagi. Itu sayang beda kata cukup putih, bangsa ada cukup putih dites langsung. Pecah ini kan. Pecah es krim, pecah kristal itu. Pecah apa? Awak sampai Pecah es batu yang itu nah, yang freezernya itu. Kalau aku ngomong dia putih kemarin, dia salju, nah, salju. nyimpen enggak, Mbak? Cukup putih. Salju. Kalau Ini cukup tempe. Iya, cukup Belanda. Ini bisa ada. pakai apa? Cover parus tahu. Nah, Kulkas lagi kosong. Hah? Kulkas kosong. Sudah kulkas bebas. cover parus. Putih-putih kristal kayak itu. Ini dia salju. Banjir posting kanan. Mani gajah, baru tahu juga mati. Saya pula di rumah kan. Itu apa jala itu? Aku kalau Iya, misalnya garis 4. ini, Iya. Plus Jalan batu kaki. mani gajah plus tapak jala. kalau misalnya Double. Iya, Keren tadi cuma ngomong aku gitu. tiap malam Iya. aku mungkin kayaknya. Tapi sekarang udah ditutup. Buka lagi. Udah, jadilah. Gara-gara Buat video shot gara-gara baik kau tuh. Siapa? Buat video shot baik. Ini aku mau ke video. Iya, kalau mau kau live kan enggak jauh batas lagi, nggak bisa Enggak diketik. ini. Buat shot baik enggak ke potong-potong lagi. 6 baik. Kaget pas yang kedua kakek ngerekam lagi. Iya. Kemudian video shotnya potong 3 menit. Iya. Potong ke, baik lagi, potong lagi. Tadi jadi tinggal masuk-masuk ke baik kok. Ini baru TikTok nge-live jadi video masih di batas. Belum nyampe target. Aku kemarin memang lagi suruh les. Jadi saya permisi. Saya kalian Iya, pindahan. berat. Kiranya yang di bawah yang turun lagi itu Lagi. tapi aja. Lama hilang. Tadi itu mobil tuh manggil Iwang. Lagi kita lewat betina manggil ini. Kata yang nunjuk tadi dari kata mati. Hah? Kalau mati. Asal kau rajin Wujud baik, ulama. rajin terus lagi naik. Wujudnya wujud ulama. Yang gantengnya. Gantengnya. Nah, Kang Nanang, aslinya seram. Kang. Ini yang biru, Iya, oke. yang biru kemarin tuh nih, yang sosok 2 putri. Ini Oh iya, mana? Ini Kang.
Oh iya, bagus itu, bagus. Bagus. Kalau ini yang pangeran yang saya pakai ini yang pangeran, kucing ini, kucing ini. Iya. Nah, Oh iya, lihat di kucing. mata kucing sama Cak Irwan itu. Ya. Ini untuk isinya itu seorang pangeran. Mata kucing Cak Penyawa. iya, mati kucing. Di rumah kan. Mata kucing ini adalah dari isinya tuh seorang pangeran. Hmm. Terus yang megang ini pangeran juga. Oh, Pangeran kodok tapi. oh, Penyawa tuh. Gampang pola daripada kalau pancet gepeng gitu di motor. Mana tuh? Iya. Oh iya. Mata kucing. Iya, mati kucing. Penyawa 7 kemarin Yang memang. yang lama yang di Bani-Bani. Kau masih ngeliat itu? Lihat. Rawak. Rawak yang mana? Iya. Iya, rawak. Oh, Malaysia galau. Apa ibu? Kabari nak nonton videonya Karisma. Videonya nanti masuk. Ya, Banyak yang nonton. Tadi 20 turun lagi. informasi ke nonton apa dunia penarikan di dunia karisma, dunia kokong, dunia sopran gokong lagi ini megang coy. Ini. Oh, kelewatan nih. Ini dunia apa kita nih? Ya, kalau Kang Nanang, Ya kak. kameranya jangan goyang-goyang. Oh iya. Ini kabar ini. Supaya saya bisa membantu untuk mewujudkan itu. Siap. Kang Nanang sama Kang Nanang ini goyang-goyang. Ya, Goyang Kang Nanang, goyang Nanang. Iya itu. Yang Ini apa nonton, dunia? yang nonton Kang Nanang, yang megang HP Kang Nanang. YouTube-nya. Dan Iya itu. sejarah Sahabat sejarah mustika, bagi yang jangan lupa ya subscribe ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa nonton juga di dunia karisma, dunia gokong, dunia sopran gokong ya. Juga ada dunia Aji Tunggul Nogo. Itu channel kami semua ya. Tolong dibantu. Ya, bantu subscribe-nya ya. Waalaikumsalam. Bagi pemirsa yang inginkan cenderamata bisa menghubungi di dunia karisma, dunia cenderamata. Untuk cendeраmatanya tidak kami pungut biaya ya. Anggap itu komen-komennya orang. Ambil intip kalau dia banyak dapat duitnya. Bagi tukang ojeknya. rawak awak. Ini aku ada sini juga. Dengar nih. Ini awak Malaysia. Oh, sini juga. Waalaikumsalam Kang Arni. Terima kasih Kang Arni sudah mampir. Ini nyari lab. Berarti bukanya loh. Ini langsung konten ini. Ya, dunia kokong, dunia karisma itu yang itu. Yang lain boleh. Yang lihat di sini, kamu acaranya. Anggap itu kalau ada yang komen. Amin Kang Arni. Terima kasih. Gimana ini apa di Malaysia? Hujan ataukah cerah di sana? Cenderamata juga dapat. Kalau kita nanti cenderamata itu sudah dikirim ke situ. Kang Arni, cendeраmatanya udah sampai belum? Kalau udah sampai, tolong dibantu ya untuk mengirimkan videonya bahwa sudah diterima. Oh, petang tadi hujan ya, Kang. Terima kasih.
Ini kita kolaborasi dengan Kang Nanang dari Kalimantan. Gantengnya hari ini Kang Nanang Kalimantan. Amin. Amin, alhamdulillah amin. Tapi gantengnya jangan buat janda ya. Iya, enggak. Buat istri Buat tercinta bro. aja. Buat istri tercinta ya. Siap Kang, siap ya. Untuk promo aja, promo. Iya, nanti kalau Promo di iya nanti kalau konten aja. iya nanti kalau gantengnya buat janda yang baru nanti mata batinnya kabur nggak kelihatan lagi ya. Betul Kang ya. Ya, Jadi Pak. jadi nantinya bukan pangeran Kang Nanang jadi pangeran kodok nanti. Iya, betul. Ya, betul, paham. Ya, alhamdulillah, lukisannya sudah 90% nih jadi ini, alhamdulillah. Apa yang digambarkan sesuai dengan hotel yang ada di tiga Itu- benda tersebut yang itu ada di Itu batu mustika mani gajainnya itu saya lihat sepintas itu ada garis tapak jalannya Kang Nanang. ya, alhamdulillah itu Ya, memang lama kayaknya lama itu. Iya, jadi double itu kalau saya lihat kekuatannya plus mani gajah plus juga ada garis tapak jalannya. Kang Armi ditunggu aja ya barangnya. Mungkin lagi di jalan. Belum sampai. Ya, karena yang pesen ini kan seorang pangeran juga ya. Iya. Nanti kita akan sudah selesai ini besok atau lusa nanti saya coba tes apakah itu benar batu mustika mani gajah atau tidak. Nanti kalau kita tes dia berjalan berarti benar itu mani gajah. Kalau nggak jalan berarti mani mancet namanya ya. Pakai apa? Pakai minyak apa kan? Ya nanti kita selusuri dulu. Ya. Kalau dari kekuatannya full memang kekuatannya. Sampai Bu Risma aja lagi sulit untuk mewujudkannya. Betul kan, memang berat. Betul. Kalau saya sudah kelihatan tuh putih, kekuningan putih gitu. Ternyata benar ya. Dan isinya memang sesosok orang tua seperti tokoh masyarakat, Ya, bukan seorang ulama tapi kan tokoh masyarakat ya. yang wibawanya luar biasa. Jadi untuk pengasihan itu betul. Pas itu untuk hari raya kan, pengasihan itu untuk hari raya. Ya. Disinilah kita membuktikan Kang Nanang ya bahwa di dalam bulan Ramadan itu sosok makhluk jin itu tetap masih ada dan berkeliaran, benda-benda pusaka juga itu tetap masih ada, tetapi kita mewujudkan ini semata-mata untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus lebih percaya dari ayat Allah daripada benda-benda pusaka tersebut gitu. Betul. Dan di situ juga kita mewujudkan barang pusaka ini bukan untuk kita perjualbelikan ya. Kang Nanang tahu sendiri kan, Dunia Gokong nggak pernah diperjualbelikan, semua diberikan secara cuma-cuma dan gratis ya enggak? Betul kan. Termasuk Kang Nanang juga sudah berapa banyak dapat cindera mata dari Dunia Gokong? Banyak kan? Oh, banyak, luar biasa. Amin. Luar biasa. Kira-kira selama dapat itu keluar biaya nggak Kang Nanang? Tidak ada. Nah, Gratis, alhamdulillah. Amin. nah, disitulah pembuktiannya biar supaya orang-orang yang mempunyai penyakit hati, orang yang mempunyai penyakit hati itu berarti orang yang nggak mampu. Orang yang nggak mampu itu nggak usah kita temani, nggak usah kita layani, kita cuekan aja. Nanti kalau dia capek berhenti sendiri, benar nggak? Betul kan. Itu sebetulnya iri.
Iya. Iri itu sama dengan tak mampu kan. Iya. Iri itu karena dia nggak mampu makanya iri dia. Iya. Kalau Irian Iri Jaya, sama kita. kalau Irian Jaya enak berarti ada sukunya ya enggak? Iya betul. Jadi saya umumkan juga untuk masyarakat dan penggemar-penggemar pencinta dunia gokong yang ingin mendapatkan cindera mata, dunia gokong akan berikan secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan jangan mendengarkan konten-konten orang yang menjatuhkan konten kita. Biarkan aja dia mau mengatai kita, memburuki kita. Yang penting kita fokus aja. Tujuan kita konten juga tidak memburuki orang dan tidak mencela orang. Tujuan kita hanya untuk mengungkap sejarah agar supaya masyarakat yang tidak mengetahui dari unsur sejarah bisa mengetahui dari konten-konten kita di channel YouTube Dunia Gokong dan Dunia Sopran Gokong dan Dunia Karisma. Betul. Ya. Betul sekali. Dan kita di sini juga tidak ada yang dirugikan karena kenapa? Tonton nggak ada yang bayar, semua gratis. Mau cindera mata kita berikan, nggak ada bayar. Nah, itu hanya ongkos ongkirnya aja yang dibayar. Kalau ongkos ongkirnya juga masih Dunia Gokongnya dibayar, berarti ya tinggal pikir sendirilah gimana kira-kira perasaannya, ya kan? Iya. Ya, kalau kata Umay Rama itu terlalu. Terlalu. Alhamdulillah sudah 90%. Ya. Lukisan sudah terbentuk, alhamdulillah. Amin. Ya. Jadi hari ini kita konten di Dunia Karisma, Kang Dedek juga ikut hadir jadi di lapangan. Betul, luar biasa. Karena mewujudkan batu cindera matanya buat Kang Nanang. Nah, sedikit saya mau tanya dengan Kang Nanang, ya. Siap. Tuh, Siap. masukkan di sini loh. Ya, lihat. Oke, siap. Iya. Nah, kita sedikit mau tanya dengan Kang Nanang. Jujur jawab, nggak usah bohong ya. Siap, Kang. Siap. Ya, batu mani gajah ini yang saya wujudkan buat Kang Nanang. Ini Kang Nanang keluar biaya nggak? Tidak ada, sepeser pun tidak ada. Nah, jadi Gratis. iya, jadi saya mewujudkan ini untuk cindera matanya Kang Nanang. Batu mani gajahnya ini spesial nggak keluar biaya kan? Ya, tidak, Kang. Iya, jadi biar supaya masyarakat itu tahu bahwa Kang Nanang ini kita berikan itu secara cuma-cuma dan gratis, ya. Karena kenapa saya memberikan kepada Kang Nanang? Karena saudara Kang Nanang ini hanya menyukai dan mencintai dan hanya sebatas hobi, tidak menduakan Allah. Di situ kita mau memberikannya. Ya Kang Nanang ya? Amin. Ya. Amin, betul. Jadi jelaskan aja, ini kita masukkan di YouTube biar supaya masyarakat penonton tahu, ya. Jelaskan aja, ini kita masukkan di YouTube biar supaya masyarakat penonton. Jadi barang-barang ini kita berikan yang Kang Nanang wujudkan ini, yang saya wujudkan ini termasuk batu mani gajahnya sepasang, terus keris semarnya juga ada satu. Selama mewujudkan ini nggak ada sedikit pun Kang Nanang mengeluarkan biaya kan? Tidak ada, Kang. Tidak ada. Betul tidak ada. Oke. Jadi kalau sudah tahu tidak ada, selama Kang Nanang mendapatkan barang sama saya, ada nggak mengeluarkan biaya? Tidak ada, Kang. Tidak ada kan? Iya. Amin. Gratis, ya. Jadi Kang Nanang berbicara ini kita masukkan di YouTube biar orang yang menonton ini tahu, ya. Betul. Iya. Betul. Jadi biar orang-orang itu tahu, biarkan orang bercerita buruk, tetapi inilah yang keadaan kita di lapangan, ya. Itu. Kang Nanang tinggalnya kan jauh dari saya kan? Betul, Kang. Iya. Kalimantan Selatan. Oke, siap. Ya, Bu Karisma sudah selesai ini kayaknya, hampir 100%. Ya. Dan silakan diberi komentarnya Bu Karisma. Nanti kita akan lanjut lagi untuk konten yang kedua Kang Nanang ya. Ya, betul. Nanti saudara Kang Kita beri keterangan ini dulu, Iya. baru istirahat, baru konten lagi nanti ditelepon lagi kita. Ya. Oke. Nanti yang akan turun di Standby aja, Kang. untuk turun di lapangan yang kedua ini nanti saudara Kang Nanang, Kang Isan dan Ibu Karisma ya. Oh iya, betul. Ya. Untuk Kang Nanang saya standby aja WA-nya. Oh iya, ini enggak saya matikan. Iya, siap.
Biar saya melihat nanti kalau makan nasi goreng. Kemarin malam itu Kang. Iya betul. Ngelukis Jadi itu yang makan tuh jadi. tim di sana ya, Iya. Kang Nanang Waduk. Iya, siap. Yang makan kan di sana yang makan. Tapi saya ikut merasakan. Jadi saya ikut. Ya, saya kirim sarinya. Ini lihat Kang Nanang. Ini lihat Kang Nanang. Ini kita masih merekam aja sosok pamornya saking kuatnya. Ini di videonya aja lagi masih ngeblur. Ya. Iya betul. Saya jelaskan ini kepada masyarakat dan pemirsa. Kita konten dan live ini dan kita masukkan di YouTube videonya ini dikarenakan ngeblur ini bukan dari kameranya yang jelek, tetapi ada sosok kekuatan gaib yang bersarang di batu mustika mani gajah tersebut. Jadi video tersebut bisa ngeblur itu beda sekali. Coba diperhatikan video yang dilukis saudara Ibu Karisma itu ngeblur, tetapi giliran videonya Kang Nanang itu tidak ngeblur, tetapi bersih dan bening. Di sini letaknya kita jelaskan kepada masyarakat, berarti yang dilukis Ibu Karisma ini mempunyai pamor yang kuat dan gaib. Jadi kamera tersebut tidak bisa mampu untuk merekamnya secara jelas. Jadi disebabkan bisa tidak merekam karena ada kekuatan yang berkaitan di pusaka tersebut, dan pusaka tersebut memang sangat masih full kekuatannya. Disitulah rekaman dari video yang kita tampilkan tidak begitu jelas, ngeblur. Tujuan yang ngeblur ini saya memberikan tahu kepada masyarakat agar supaya masyarakat tahu kenapa videonya ngeblur, karena ada sosok kekuatan yang bersarang di situ, ya. Betul. Nah, ngeblur kan? Videonya Kang Nanang terang. Video Ibu Risma yang dilukis ngeblur. Nah, itu ini membuktikan bahwa kamera ini bisa merekam karena ada sosok gaib, ya. Itu. Tanggal berapa ini Bang? 19. Iya. Tapi udah masuk tanggal 20. 20. Udah lewat jam 12. Tanggal 20. Ya. Bulan 2 ya? Hari Jumat. 25. Iya, hari Jumat. 26. 26. Udah masuk 20 Hari Kang. Jumat 20 Jumat pukul 01. Nah, ditambahi jamnya supaya tahu bahwa ini pagi. Sudah pagi. Pukul jam. Selesai konten ini kita bisa langsung nyambut sahur dong. Pukul Iya, berapa? betul Kang. Disinilah keuntungan kita. Disinilah keuntungan kita konten di dalam bulan Ramadan ini. Selesai kita konten dan live, pulang langsung sahur. Ya, betul Kang, betul. Nasi goreng. Nasi goreng atau terong sambal. Iya, sambal terang luar biasa. Waktu Indonesia bagian barat ya? Baby. Ya. Ini Kang, sudah selesai Kang. Gimana Kang? Coba anu kurang kameranya Kang Nanang. Ya. Betul. Nah, ya, bagus. Nah, bentar Kang ya. Kita posisi Kang, Mbah. Oke, coba diungkap sejarahnya Ibu Karisma. Oke, Vanessa, ini sosok makhluk yang ada di keris Semar Kuntung. Coba keluarkan kerisnya yang mana, biar supaya masyarakat tahu. Oh, itu kerisnya ya. Iya. Coba ditunjukkan aja, tunjukkan aja dari sini. Tunjukkan aja, Kak, kerisnya. Iya. Nggak jelas ada ini nggak? Center. Center, coba center. Center yang dicas itu. Dipegang tangan kirinya Bu Karisma aja kelihatan nanti. Nggak kelihatan dari sini Kang Nanang. Di kamera. Nah, ya kelihatan. Nah. Yang mana keris yang itu ya Bu Risma ya? Iya, yang ini. Oh iya, itu sosok penunggunya keris ya. Iya. Ini sosok penunggu wujud palsunya ya. Iya. Kalau wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah makhluk jin yang bersarang di situ ya. Iya. Saya jelaskan kepada masyarakat, Ibu Karisma, Saudara Kang Nanang melihat dari kebatinannya ada sosok seorang putri ya? Atau kiai? Oh, sosok seorang kiai. Ulama. Sosok seorang kiai dan ulama ini wujud palsunya permisa. Kenapa sosok makhluk jin bisa menyerupai wujud sebagai sosok kiai dan ulama? Agar supaya masyarakat manusia mengetahui dan percaya
dengan benda-benda itu ada penunggunya sosok kiai dan ulama agar supaya masyarakat dan manusia itu merasa segan dan takut dengan sosok yang kita hormatin, ya. Tetapi tujuannya semata-mata hanya untuk mengelabui manusia agar manusia itu percaya dan yakin penunggunya itu sosok ulama. Dia akan percaya dengan apa yang diucapkan dan diperintahkan oleh sosok makhluk jin yang menyerupai wujud sebagai sosok seorang ulama, agar supaya kita melangkah ke jalan yang sesat. Nah, maka dari situ dunia karisma, dunia sopran gokong, dunia sopran gokong dan dunia gokong, kita menjelaskan bahwa makhluk yang merupai wujud sebagai sosok ulama ini wujud palsunya, ya. Tetapi wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka tersebut. Karena benda pusaka tersebut itu dibuat orang, dan benda pusaka tersebut ada isi dan kekuatannya. Ada juga yang sengaja dimasukkan oleh para tokoh-tokoh oleh orang zaman dulu. Ada juga yang semata-mata disembah dan diberikan sesajen. Sosok makhluk jin itu bisa juga masuk dengan sendirinya. Jadi kita menjelaskan ini secara mendetil agar supaya masyarakat bisa mengetahui yang merupai wujud sebagai tokoh agama, sebagai leluhur maupun tokoh-tokoh pendekar, semuanya itu wujud palsunya. Wujud aslinya tidak lain ialah makhluk jin yang bersarang di situ. Dan Allah menciptakan makhluk jin, manusia, makhluk yang mengandung unsur nyawa semata-mata hanya untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Ini yang saya jelaskan. Untuk yang kedua, itu sosok apa penunggunya, Bu Risma? Wanita kayaknya. Ya, itu penunggunya apa itu? Kayak sosok pendekar kayak gitu. Jawara, Oke. Jawara. Jawa Ya, ya. tapi laki-laki tua. Berarti itu penunggunya sosok seorang pendekar dan jawara. Tetapi yang saya lihat dari kebatinannya, kebatinan saya dan kebatinan yang lain juga, itu hanya wujud palsunya, dan wujud aslinya tidak lain dan tidak bukan ialah sosok makhluk jin. Jadi saya jelaskan kepada masyarakat, jikalau mencintai benda-benda pusaka, jikalau mendapat mimpi dan petunjuk bahwa ada sosok makhluk seorang kiai dan ulama, itu semata-mata hanya tipu muslihat, dan sosok makhluk jin hanya semata-mata untuk menyesatkan diri kita sebagai umat Islam, ya. Tetapi kalau seandainya kita menyimpan benda pusaka itu hanya sebatas koleksi, mengenang sejarah tokoh-tokoh agama yang dulu pernah berdirinya sosok seorang raja dan memperjuangkan wilayah dan kerajaannya dan dipakai untuk di zaman perperangan, tetapi tujuan tokoh-tokoh agama tersebut memperjuangkan wilayah dan kerajaannya semata-mata untuk anak cucunya yang sekarang ini kita nikmatin. Nah, jikalau kita benda-benda pusaka tersebut, kita mengenang sejarah tokoh-tokoh agama yang terdahulu, Islam tidak pernah melarang. Tetapi kalau kita gunakan dengan jalan yang meminta rezeki dan jodoh, itu semuanya bukan sosok makhluk jin yang punya, tetapi Allah yang punya. Jadi lebih baik kita berdoa dan meminta kepada Allah daripada meminta dengan benda-benda pusaka tersebut seperti ini. Ini yang kita jelaskan. Jadi kita jelaskan seperti ini agar supaya masyarakat tahu dan agar supaya masyarakat juga bisa mempelajari bahwa benda-benda pusaka tersebut banyak sekali yang mengandung unsur kekuatan, ada juga yang tidak mengandung unsur kekuatan. Yang tidak mengandung unsur kekuatan, disitulah terkadang ditemukan kepada orang-orang di waktu digali dan ditemukan artefak-artefak, termasuk juga keris-keris budaya. Nah, yang ditemukan orang itu di dalam tanah itu berarti benda pusaka tersebut itu tidak mengandung unsur kekuatan dan unsur kekuatan makhluk jin. Ya, itu. Tetapi yang kita dapatkan ini ada mengandung unsur kekuatan, tetapi kekuatannya itu bukan datang dari Tuhan, bukan juga dari tokoh agama, tetapi dari sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Ini yang kita jelaskan. Oke, pemirsa, saya kembalikan kepada Ibu Risma, coba diungkap dan ditutup kepada saudara Ibu Karisma dan Kang Nana. Oke, Kang Nanang, kita akan tutup ya, Kang Nanang ya. Semuanya udah dijelaskan pada saya sosok makhluk apa ini, kelebihannya dan juga dari unsur apa, kita udah menjelaskan. Kita tutup dan kita akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, kita akan lanjut lagi untuk episode kedua pengungkapan sejarah dan kita akan menelusuri lagi untuk konten yang kedua. Kita akan lanjut kembali
dan kita akan serahkan juga kepada Ibu Karisma. Tapi Ibu Risma ingin beristirahat dulu sejenak 5 menit. Kita akan lanjut kembali. Siap.